Sebelum kami lanjut ke topik pembicaraan, kami tegaskan di sini, kami bukan endorsement, bukan menggurui, bukan penjual produk. Kami hanya membagikan sharing sesuai referensi serta sesuai dengan kegiatan kami di lapangan, sesuai pengalaman kami dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, bahwa berbudidaya bawang merah itu sulit-sulit gampang, karena bawang merah merupakan salah satu tanaman yang rentan terhadap serangan hama atau OPT. Serangan penyakit pada bawang merah disebabkan oleh banyak jenis cendawan. Ada yang namanya penyakit Muller atau layu fusarium, penyakit bercak daun, penyakit lodoh, atau di Bali biasanya di desa Songan khususnya menyebut penyakit lodoh itu sama dengan penyakit canang cablok. Untuk itulah kami petani milenial kali ini akan membahas salah satu penyakit lodoh atau canang cablok. Apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, karena penyakit ini terjadi mulai bawang merah berumur 20 hari setelah tanam. Yang paling rentan biasanya terkena pada saat bawang merah berumur 40-an. Pada saat musim hujan maupun pada saat musim kemarau. Itu artinya tidak ada bedanya antara musim hujan dan musim kemarau. Itu berarti sama, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap petani semuanya, karena penyakit ini menyebabkan penurunan produksi bawang merah secara drastis, bahkan gagal panen. Apa sih penyebab penyakit ini? Yang pertama, penyakit ini disebabkan oleh cendawan embun bulu, di mana cendawan ini menyerang daun bawang merah pada saat kelembaban tinggi, diikuti dengan curah hujan yang tinggi dan berkabut maupun berawan. Penyakit embun bulu biasanya menempel pada permukaan daun, yaitu membentuk spora yang lama-kelamaan akan menginfeksi daun dan masuk ke batang maupun ke daun itu sendiri. Tetapi pada saat musim kemarau, penyakit ini terjadi berbeda dengan pada saat musim hujan. Bedanya di mana pada saat musim kemarau terjadi ketika ada kondisi cuaca yang berubah-ubah, seperti misalnya di pagi hari cuacanya sangat bagus, di siang hari cuacanya panas, dan pada saat sore hari cuacanya mendung, berkabut, berawan. Bahayanya lagi jika hujan gerimis, karena jika terjadi hujan, penyebaran penyakit ini akan semakin cepat, karena penyakit ini disebarkan oleh angin atau lewat angin, lewat udara. Perkembangan penyakit ini sangat cepat, ganas, seganas singa hutan. Yang kedua, biasanya penyakit ini disebabkan karena pemberian pupuk yang tidak seimbang, dan parahnya lagi kelebihan unsur hara nitrogen. Sahabat semuanya tahu bahwa nitrogen merupakan unsur hara penghasil protein dan lemak pada tanaman. Nah, ketika ditambah adanya cuaca mendung, berawan, bahkan gerimis, maka bakteri jamur ini akan lebih cepat berkembang biak. Bahkan akan menari-nari di atas daun, menikmati lezatnya protein dan lemak. Yang ketiga, lambatnya melakukan penyemprotan fungisida, terutama fungisida sistemik ataupun lokal sistemik. Apa sebab? Dikarenakan ketika kita lambat melakukan penyemprotan sistemik, daun bawang tersebut akan kurang imunisasi atau kurangnya daya tahan terhadap serangan penyakit.
Karena sistemik merupakan salah satu fungisida di mana fungisida ini akan diserap oleh daun atau mulut daun atau stomata daun, lalu akan disebarkan ke seluruh bagian daun dan akar yang akan mampu menahan serangan penyakit. Yang keempat, biasanya terinfeksi pada saat adanya tetangga di sebelahan sudah panen, tetapi kita saking sibuknya, kita tidak sempat melakukan penyemprotan, sehingga besoknya atau 2 harinya penyakit ini akan tersebar melalui udara atau angin ke tanaman kita, sehingga tanaman kita akan terkena serangan penyakit lodoh atau carang cablok. Nah, itulah beberapa penyebab dari penyakit lodoh atau carang cablok. Tetapi ada beberapa langkah atau cara untuk mengatasinya yang kami petani milenial terapkan dari musim ke musim. Yang pertama, jika penyakit ini menyerang 2, 3, sampai 5 rumpun yang terinfeksi, segeralah mencabut lalu dibuanglah jauh-jauh biar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Kalau sudah parah, lakukanlah dengan penyemprotan fungisida. Biasanya fungisida yang digunakan yaitu bersifat sistemik seperti fungisida berbahan aktif tebuconazole, propiconazole, hexaconazole yang ada sol-sol di belakangnya itu biasanya bersifat sistemik. Itu merupakan salah satu golongan dari triazole. Bagusnya di dalam kemasan baca sebentar di toko sebelum membeli obat. Cari yang tulisannya obat sistemik bersifat kuratif dan eradikatif. Jangan mencari yang preventif, karena preventif itu untuk pencegahan, sedangkan kuratif dan eradikatif itu untuk melakukan pengobatan. Kami petani milenial menggunakan sinergi dan sitara, tetapi kami tidak mencampurnya barengan atau sekalian karena ini memiliki bahan aktif ganda kedua-duanya. Itu akan menyebabkan overdosis atau efek samping yang sangat tidak baik untuk tanaman. Biasanya kami melakukan penyemprotan secara bergantian setiap 3 kali hari sekali, karena kami yakin obat yang mengandung bahan aktif ganda biasanya kebanyakan bersifat sistemik yang mampu menghambat pembentukan spora cendawan sehingga dapat menghentikan serangan lodoh atau cendawan itu sendiri dan dapat mencegah penyebarannya. Biasanya kami petani milenial melakukan penyemprotan sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau serangan tidak terlalu parah, semprotkan 3 hari sekali. Kalau sudah parah melewati ambang batas, semprotkan 2 hari sekali sebanyak 3 kali semprotan. Oke, sahabat tani semuanya, tontonlah video kami berulang-ulang agar sahabat paham apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan. Untuk itu, dimanapun dan apapun yang sahabat tani lakukan, atas nama Tuhan, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk itu, sahabat tani semuanya, subscribe di bawah agar sahabat bisa komen di channel kami. Dan sampai jumpa di video berikutnya.